Hai teman-teman, selamat datang. Pada video ini kita akan mengenal alat dan bahan yang digunakan dalam tindakan KBI dan KBE. Mari kita mulai sekarang. Yang pertama yaitu perlengkapan APD atau alat pelindung diri, yang digunakan untuk melindungi tenaga kesehatan selama proses persalinan. Yang pertama, kacamata pelindung. Berfungsi melindungi mata dari percikan cairan tubuh. Kemudian, masker medis. Digunakan untuk melindungi saluran pernapasan. Berikutnya, nose cap berfungsi mencegah kontaminasi dari rambut. Selanjutnya, apron digunakan untuk melindungi pakaian dan tubuh dari cairan selama tindakan. Dan yang terakhir, sepatu boot berfungsi melindungi kaki dari cairan. Penggunaan APD yang lengkap dan sesuai standar sangat penting untuk mencegah penularan infeksi serta menjaga keselamatan tenaga kesehatan dan pasien. Pada prosedur persalinan, terdapat beberapa alat penting yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah setengah koher, digunakan untuk memecahkan ketuban. Selanjutnya adalah lem arteri, berfungsi untuk menjepit pembuluh darah kecil sehingga membantu mengontrol perdarahan selama tindakan. Kemudian, gunting episiotomi digunakan untuk melakukan sayatan pada perineum apabila diperlukan guna memperlancar proses persalinan. Berikutnya, gunting tali pusat digunakan untuk memotong tali pusat bayi setelah proses kelahiran. Dan yang terakhir, bak instrumen. Berfungsi sebagai wadah steril untuk menempatkan seluruh alat agar tetap bersih dan siap digunakan. Selanjutnya adalah heating set, yaitu set alat yang digunakan untuk tindakan penjahitan luka setelah persalinan. Yang pertama, gunting benang. Digunakan untuk memotong benang jahit setelah proses penjahitan selesai. Kemudian, needle holder. Berfungsi untuk memegang jarum jahit agar lebih stabil dan presisi saat menjahit luka. Berikutnya, pinset anatomi. Digunakan untuk membantu memegang jaringan dengan lembut tanpa merusak struktur jaringan. Dan yang terakhir, bak instrumen kecil. Berfungsi sebagai wadah steril untuk menempatkan alat-alat dalam heating set agar tetap bersih dan mudah dijangkau selama tindakan. Lalu selanjutnya ada tempat plasenta. Tempat ini digunakan untuk menaruh plasenta. Selanjutnya ada delay. Alat ini digunakan untuk menghisap lendir atau cairan ketuban dari hidung dan mulut bayi baru lahir. Selanjutnya masuk ke perlengkapan ibu bersalin. Ada beberapa peralatan atau perlengkapan yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil yang akan bersalin. Yang pertama ada pembalut maternity. Setelah itu, ada celana dalam. Selanjutnya ada koset ibu. Dan yang terakhir, ada baju ibu dan sarung atau tapih behelai. Perlengkapan ini digunakan ibu saat setelah selesai melahirkan. Selanjutnya kita masuk ke perlengkapan atau peralatan bayi baru lahir. Ada beberapa perlengkapan yang harus dibawa untuk menyambut bayi baru lahir. Yang pertama ada handuk bayi, lalu ada topi bayi. Selanjutnya ada pakaian bayi yaitu baju dan celana. Selanjutnya ada bedong bayi dan selimut bayi, juga ada sarung tangan dan sarung kaki bayi.
Dan yang terakhir, ada popok kain dan minyak telon. Semua perlengkapan ini digunakan agar bayi tetap hangat dan bersih. Fantom persalinan adalah alat peraga yang digunakan untuk latihan tindakan kebidanan, menyerupai kondisi persalinan sebenarnya sehingga membantu meningkatkan keterampilan secara aman. Selain itu, terdapat fantom rahim kain yang digunakan untuk simulasi tindakan, seperti manual plasenta serta kompresi bimanual internal dan eksternal atau KB dan KBE dalam penanganan perdarahan. Penggunaan fantom membantu tenaga kesehatan lebih siap dan terampil sebelum melakukan tindakan langsung pada pasien. Selanjutnya adalah bahan persalinan yang digunakan dalam proses tindakan untuk menunjang keselamatan ibu dan bayi. Yang pertama, obat oksitosin digunakan untuk membantu kontraksi rahim dan mencegah perdarahan setelah persalinan. Kemudian, metelergometrin berfungsi untuk meningkatkan kontraksi rahim dalam penanganan perdarahan. Berikutnya, lidokain digunakan sebagai anestesi lokal untuk mengurangi rasa nyeri saat tindakan seperti episiotomi atau penjahitan. Selanjutnya, vitamin K diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah perdarahan. Dan salep mata bayi digunakan untuk mencegah infeksi pada mata bayi setelah lahir. Untuk perlengkapan lainnya, terdapat underpad sebagai alas untuk menjaga kebersihan selama proses persalinan. Kemudian, handscoon medis, handscoon steril, dan handscoon panjang steril digunakan sesuai kebutuhan untuk menjaga teknik aseptik selama tindakan. Selanjutnya, kasa steril digunakan untuk membersihkan atau menutup area luka. Terdapat juga spuit 5 cc, 3 cc, dan 1 cc yang digunakan untuk pemberian obat sesuai dosis yang dibutuhkan. Kemudian, kapas bulat atau kapas DTT digunakan untuk membersihkan area tindakan. Berikutnya ada betadin digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan area tindakan dan mencegah infeksi. Dan yang terakhir, kit boot, yaitu benang jahit yang dapat diserap oleh tubuh untuk penjahitan luka setelah persalinan. Demikian penjelasan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam tindakan KBI dan KBE. Dengan memahami fungsi dan kegunaan setiap alat, diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan tindakan secara tepat dan sesuai prosedur. Siapan alat dan bahan yang lengkap merupakan langkah penting untuk mendukung kelancaran tindakan serta meningkatkan keselamatan ibu. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video praktikum kebidanan berikutnya.